air kita kaya akan beragam tradisi dan adat istiadat. Salah satunya adalah Bataga Datuk dari Sumatera Barat. Bataga Datuk berarti meresmikan seseorang menjadi datuk atau pemimpin sebuah suku. Bataga Datuk bukanlah tradisi rutin yang dilakukan setiap tahun atau waktu tertentu. Bataga Datuk hanya boleh dilakukan atas 4 hal, yakni hidup bakarelaan, yang artinya mengganti datuk yang masih hidup, mati batungkek budi, yang berarti mengganti datuk yang sudah meninggal dunia, membangkit batang tarandam, dan malakean bajunan balipe. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang datuk akan diganti pada saat dirinya sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan, seperti memiliki kesibukan lain, masalah kesehatan, pindah, dan sebagainya. Pada upacara Bataga Datuk ini tidak boleh hanya melibatkan keluarga yang bersangkutan saja, namun wajib ada kerapatan adat nagari dan peresmiannya harus berpedoman kepada petiti adat, yaitu Maangke Rajo Sakato Alam, Maangke Penghulu Sakato Kaum. Ada serangkaian acara yang perlu dijalankan untuk mengangkat dan meresmikan seorang datuk. Pertama, pihak-pihak yang terkait akan melakukan rapat yang hasilnya dibawa ke halaman atau tingkat desa. Kemudian hal ini akan dibicarakan ke tingkat suku hingga akhirnya masuk ke dalam agenda kerapatan adat nagari. Rangkaian acara ini wajib dijalankan karena hanya pucuk adat yang boleh memasangkan deta atau tutup kepala kebesaran datuk yang baru. Seorang datuk pemimpin suatu kaum ditentukan oleh masyarakat kaumnya tersebut, serta harus mendapatkan dukungan dari anggota keluarganya untuk menjalankan roda pemerintahan nagari. Pasalnya seorang datuk pada hakikatnya harus menganut prinsip tumbuh dek ba tanam, tinggi dek ba anjung, kadang dek ba ambak, yang berarti tumbuh karena ditanam, tinggi karena dianjung, dan besar karena dikemburkan. Bapak Usman Labai secara sah dikukuhkan sebagai datuk yang bergelar Datuk Rangkayung Mudo dalam acara Bataga Datuk yang diselenggarakan di Pauh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Acara Ale Gadang Nagari tersebut digelar dengan cukup meriah serta khidmat. Upacara tersebut dilakukan secara besar-besaran. Seorang yang akan diangkat menjadi pemimpin kaum atau datuk diwajibkan menyembelih atau memotong seekor kerbau, yang mana dalam prosesi ini kepala kerbau tersebut digantung atau dianjungkan di tempat yang lebih tinggi sebagai tanda suksesnya kegiatan tersebut.
Kegiatan yang kental dengan tradisi adat Minangkabau tersebut juga turut dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang, Bupati Kepulauan Mentawai yang diwakili oleh Elvi Datuk Tumangguang Sati beserta rombongan, Ketua Harian Elkam Sumbar Amril Amir, Datuk Lelo Basah beserta jajaran pengurus, jajaran Mahkamah Adat Luhak Nantuo, Datuk Sri Maharajo Simego Mego, dan Datuk Katamangguangan beserta jajaran, Sekda Kabupaten Padang Pariaman Rudi Repenaldi Rilis, pimpinan perangkat daerah, Wakil Ketua Elkam Padang Pariaman Anwar Effendi Datuk Putiah beserta jajaran, Wali Nagari Parit Malintang, Kerabatan Adat Nagari Parit Malintang, Ninyak Mama, Alim Ulama Cadiak Pandai, Pundo Kanduang, dan tokoh-tokoh masyarakat Parit Malintang. Datuk Rangkayu Mudo Usman Labai menyampaikan rasa syukur terhadap suksesnya acara Batagak Datuk, dan beliau juga mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan yang menghadiri Alek Nagari Batagak Datuk tersebut. Usman Labai mengatakan bahwa gelar Datuk Rangkayu Mudo tersebut adalah gelar Tanah Tabalia yang sebelumnya dipegang oleh adiknya, yang kemudian dilanjutkan oleh Usman Labai. Datuk Rangkayu Mudo menyebutkan, sebagai orang Minangkabau kita harus melestarikan adat istiadat dan juga budaya Minangkabau, yang mana dalam hal tersebut salah satunya adalah cara Batagak Datuk ini. Usman menyimpulkan harapan-harapan yang disampaikan melalui kata-kata sambutan yang menyentuh, yaitu kembali ke nagari dengan konsep yang betul-betul menjalankan amanah. Ia menyebut bahwa Datuk itu adalah karuah panjaniah kusui panyalasai. Usman berharap agar masyarakat kedepannya untuk saiyo sakato dan apa yang direncanakan supaya berjalan dengan lancar dan bersama-sama pemerintahan nagari untuk membangun kualitas dalam memajukan negeri. Gelar Datuk Rangkayu Mudo ini adalah awalnya gelar Tanah Tabalia. Jadi kemudian dipegang oleh adik Abo selama lebih kurang 20 tahun. Tapi karena beliau menyatakan bukitlah tinggi, nurahlah dalam, beliau minta mundur. Maka dari itu oleh dosen-dosen Abo seluruhnya meminta Abo untuk memimpin beliau. Alhamdulillah kesepakatan kita bersama hari ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi inilah mungkin yang kita sampaikan kepada Bapak, Ibu semua. Tentu kita mohon dukungan. Parit Malintang ini tadi 6 suku. Ada suku Bang, Jambak, Tanjuang, Panyalai, Koto. Nah, inilah suku di Malintang. Suku nomor 6 ini langsung menjabat pengurus pucuk dalam negari. Nah, inilah yang dipegang sebagai adat kita. Kalau pemisahan nanti pemindahan tanah dari si A ke si B, kalau tidak ada suku nomor 6 ini tidak sah secara adat kita. Oleh sebab itu maka kita sangat menjunjung tinggi para nilama yang memegang suku ini. Kegiatan kita hari ini adalah pengukuhan gelar Datuk Rangkayu Mudo. Pengukuhan gelar ini adalah tujuannya supaya kita di negara ini duduk semua rendah, tegak semua tinggi. Jadi itulah kita punya komitmen. Datuk ini sebelumnya kan dipegang oleh adik aku sendiri ya, namanya Agus Salim. Tapi karena beliau nampaknya kemarin lebih kue ringan dan jenjang, sebab itu dia minta mundur diri. Kita sebagai orang Minang itu jelas kita berpegang kepada bagaimana budaya adat ini harus lestari. Makanya hari ini kita lakukan penjamuan dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Datuk Tumangguang Sati yang mewakili Bupati Kepulauan Mentawai dalam sambutannya menyampaikan, gelar Datuk adalah suatu penghargaan atau secara adat yang ditinggikan sarantiang didulukan salangkah dari kaum di nagari. Beliau menyebut Datuk sebetulnya mempunyai peran penting di nagari, terlebih anak-anak nagari hari ini perlu dikawal secara adat dan agama. Karena kalau dilihat secara adat, pada zaman sekarang sangat banyak terjadi pergeseran-pergeseran nilai. Datuk Tumangguang Sati tersebut mengatakan,
Ia sangat prihatin atas terjadinya dinamika-dinamika terhadap generasi muda yang ada di Sumatera Barat saat ini, seperti narkoba, LGBT, pergaulan bebas yang sangat luar biasa pengaruhnya. Maka disinilah peran Nini Mama diperlukan. Melalui momen Bataka Datua ini, Elvi menghimbau kepada Nini Mama untuk memulai membangun pagar nagari secara bersama, agar kemenakan-kemenakan yang berkelakuan menyimpang supaya diluruskan secara bersama-sama. Yang pertama, kami mohon maaf, sampaikan maaf dari Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, ke Nini Mama, alim ulama, yang para undangan yang hadir pada hari ini tidak bisa hadir karena sore ini beliau dipanggil rapat ke Jakarta. Yang kami hormati Ketua Elkam Sumatera Barat yang diwakili oleh Pak Datuk Damut. Yang kami hormati Nini Mama, alim ulama, cerdik pandai yang hadir pada sore ini, yang dalam rangka Batagak Gala Usman, sahabat kami yang dinas hari ini sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mentawai yang menjadi datuk di nagari. Datuk adalah suatu penghargaan atau secara adat yang ditinggikan sarangtiang didulukan sarangkah dari kaum di nagari. Hari ini Datuk sebetulnya mempunyai peran penting di nagari. Kenapa anak nagari hari ini yang perlu kita kawal secara adat dan agama? Kenapa? Mohon maaf, mohon izin, yang kami lihat secara adat nagari hari ini sangat banyak terjadi pergeseran-pergeseran nilai. Ketua Harian Elkam Sumbar Amril Amir, Datuk Lelo Basa, yang mewakili Ketua Umum Elkam Sumbar Fauzi Bahar mengucapkan selamat kepada Usman Labai Datuk Rangkayum Mudo atas dikukuhkannya gelar tersebut pada acara Batagak Datua yang diselenggarakan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Amril Amir mengatakan hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang sakral di Minangkabau, karena berdasarkan ada basandi sarak-sarak basandi Kitabullah. Peristiwa hari ini menuri alua jopatui, menaruh labuh nan pasah, maangke panggulu sakato kaum, maangke rajo sakato alam, alah sakato kaum suku Tanjung di Korong Pawah Nagari Parit Malintang, mangko tagaklah gala Datuk Rangkayum Mudo, dan dibau mama kito Usman Labai. Amril menyampaikan seorang penghulu di Minangkabau perlu diadakan upacara pengangkatan yang dinamakan melewakan gala. Kegiatan tersebut dahulunya disertai dengan pengambilan sumpah, yang mana sumpah tersebut sebelum Islam masuk yaitu ka ateh indak bapucuk, ka bawah indak baure, di tengah-tengah digiriak kumbang. Tapi setelah Islam masuk, sumpah tersebut dirubah dengan demi Allah. Hal tersebut dilaksanakan agar Nini Mama, warih nani jawe, pusako nan ditolong, supaya berhati-hati dalam menjalankan tugas di kaumnya agar tidak termakan sumpah. Kami dari Elkam Sumbar membawa sebagai Ketua Harian Dr. Amril Amir Datuk Lobasa, Madatak Gemuk Sekretaris, Madatuk Sampono Batua Sekretaris, mewakili beliau. Hadirin Pak Bupati, undangan yang berbahagia, Nini Mama nan gadang bahasa Batuah,
nan ibarat kayu gadang tengah foto baure di bago matan babatang sandian niko badahan coba digantang barang tiang baris coba labeh badaun keriput coba deh babu ngomong coba tuh babuah kato nang bana aye jadinya saya nongandai sarato alim ulama jotohangku suluh bendang dalam negari orang mudo pembimbing dunia dan capek kaki ringan tangan capek kaki tak pandaruang ringan tangan tak pamacak wujud kato buah rundiangan sakiro paham tadi kandaki ka orang minta kok kurang minta ditukuk kok senteng minta dibelai karena ilmu di Allah tersimpan. Dan kita mangke nenek mak baru di Minangkabau tentu adik saling kandagari sebagai kaum karena mangke pengurus sebagai kaum mangke raja sebagai alam. Nah itulah tadi petua beliau karena nenek mama darah lah di rerangan dagang lah lapah kuah lah di kacau tentunya dibawa di dalam kerapat adat nagari kailie sama kabaru sama menurun ke bukit sama mendaki saya lihat sebut dia sadayun. Nah itulah kita harapkan pada nenek mama baru di Minangkabau untuk memelihara kemenakan memelihara tiap pusako atau jauh pusako. Nah itulah nan artinya kalau apa kuasa melimpiang dapur orang lengang nengokkan di bawah menurun ke terasa adek anak dipaku kemenakan dibimbing dan kepong pedagang dengan adek yang dilasuk. Itu barangkali pesan kami kepada Opo dan ini emak yang lain juga menyampaikan serupa itu. Dalam sambutannya, Bupati Padang Pariaman Suhatribur menyampaikan hal yang senada dengan Elvi Datuk Tumangguang Sati tentang isu-isu negatif yang akan merusak anak dan kemenakan di Minangkabau seperti pergaulan bebas, LGBT dan sebagainya, yang mana dalam hal tersebut peran dan fungsi seorang datuk dan nenek mama begitu sangat diperlukan. Suhatribur menjelaskan di era seperti saat sekarang ini, teknologi sudah begitu maju dan canggih, pembatas-pembatas pergaulan anak dan kemenakan juga semakin longgar. Seorang datuk dan nenek mama juga harus lebih bisa beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan zaman tersebut, agar tidak terkecoh dalam mengawasi pergaulan anak serta kemenakan. Terkait fungsi dan peran datuk atau nenek mama di Minangkabau, Bupati Padang Pariaman Suhatribur mengatakan, barik sapikua ringan di jinjang, yang berarti pekerjaan nenek mama di Minangkabau sebenarnya ringan namun berat di bebannya. Suhatribur menyatakan, ketika seseorang telah diamanahkan menjadi seorang datuk, yang mana didulukan salangkah ditinggikan sarantiang, maka apapun kegiatan yang dilakukan anak dan kemenakan di lingkungan payung nan sakaki kari nan sabila atau yang diartikan di dalam satu suku adalah tanggung jawab seorang datuk tersebut, dan datuk harus mampu mengarahkan anak dan kemenakannya ke arah yang positif seperti agama, pergaulan dan mewujudkan masa depannya. Bupati Padang Pariaman berharap dengan dikukuhkannya Datuk Rangkayu Mudo tersebut, maka bertambahlah nenek mama yang memiliki sumber daya manusia yang bisa diharapkan dan diandalkan dalam adat istiadat, agama, pembinaan generasi muda, serta untuk memajukan Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk jadi nenek mama ndak gampang. Kok gadangnya nak malendoh dah. Kok kecek mamanda kita tadi. Kok gapuak nak membuang lama, kok cadiak nak membuang kawan. Itu tugas nan barik sewananya. Ponakan kau samo sadonyo. Kalau dia awak dia nam lingkuang mobil khusus. Yang namanya alik bayak alik buat mama hadir di situ. Dado membedakan kau ponakan tengah rumah kau kanak-kanak lain tak. Ketika posisi awak menjadi mama orang di kaum, kok tiba dia lek bayak namanya, dia awak dia nam lingkuang, itu tentu kok baralek, kok barapulai awak nama dibuat lek ponakan, itu tentu awak mama pertama banyak babannya. Yang pertama basalam, itu tradisi awak. Ado ndak ado datuk koknya sadang tugas keluar daerah atau kama ada yang mewakili. Namanya pasalaman datuk namanya. Itu yang pertama kali dulu menyalaman.
Kemudian beko celai adolo namanya maisi buku untuk membantu orang gae. Kemudian yang ketiga adolo celai basamo-samolo untuk pai namanya panggilan mama marapulai. Itu babat yang langsung. Indak dibedakan iko mama iko kenakan tengah rumah iko kenakan hanya sasuku. Tapi sepanjang awak yang namanya sampai dua istilahnya sasuku sasurau, itu tentu baban sedonya harus seimbang. Kemudian terima kasih kepada kita bersama. Selamat kepada beliau Tuan Datuk Rangkayu Mudo. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan dengan Bupati di bawah pimpinan Bupati kita Padang Pariaman menjadi simbol pilot projeknya bahabanan yang ada besandi sarak besandi kita Allah. Karena orang rantau awak PKDP di Indonesia bahkan dunia itu adalah perantau terkuat. Dan itu abu jujur saja selaku orang Minang, walaupun kita wadarek barantau, nah secara seluruh orang darek di Sumatera Barat ko dengan PKDP Pariaman ko agak cemburu saya. Agak balabi ya Pariaman ko kalau tiba di rantau. Sekali Minang, tetap Minang. Sekali Piaman, walaupun balik benar kesangkaannya Piamannya tetapnya pemutih. Ya, yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan Batagak Gadang. Batagak Gadang, Batagak Gala itu Datuk Rangkayu Mudo. Tentu ada beberapa hal yang kita titipkan. Yang namanya kerja nenek mama ini bunyinya kerjanya gampang tapi berat bebannya. Karena bare saya pikir ringannya sejinjang, sana keponakan itu satu seluruhnya. Jadi sebagaimana disampaikan Datuk Ketemanggungan tadi, bahwa ketika kita sudah diamanahkan, didulukan selangkah di tinggian seratiang, nah itu bagaimanapun, itu apapun kegiatan sanak keponakan, wabil khusus di lingkungan Payung Nasi Kaki Karina Sabilah, Datuk Rangkayu Mudo, nah itu bebannya bertambah, itu tanggung jawab ke arah kebaikan. Agamanya, pergaulannya, kemudian juga harapan masa depannya, cita-citanya. Nah, tentu ini kita wujudkan. Pada rangkaian acara tersebut di malam harinya dilanjutkan dengan prosesi Malewakan Gala atau pengukuhan gelar pusako kaum suku Tanjung serta pengambilan sumpah, yang mana pada prosesi tersebut berkumpul para datuk-datuk, niniak mama, alim ulama, cadiak pandai, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk berpidato, bermusyawarah, serta bermufakat dalam menetapkan gala atau gelar kepada Usman Labai sebagai Datuk Rangkayu Mudo di suku Tanjung Negari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Tempo dewa tadi kita menatang perundian kabakiambo. Sungguh pun kabakiambo si PS agalo angkuni nek mamaknan gadang basa batuah, gadang babingka tanah basa balingkawe sandi pade dalam negari. Iyo benar. Satarunya ku kali wali negari. Tuangku labay-labay pabilangan. Kapalo mudo muncak umumnya orang tigo sipai dalam negari Parit Malintang sungguh pun ampe jini. Iyo. Tembak balemai pedang sambah kabakiambo. Benar. Rupo dan bau tantang tu karena banyak bunyi tabilang gala bajalan bayo bakato nak mulah nama jari bule na segale pica nang salayang. Iyalah. Baru poe kini pasuluh matahari barangga matoran banyak bule segale pica salayang kato kajau gayong kasambui dan bau tabi padi semua hijau. Angku ratu si Madiolelo.